Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai dampak globalisasi terhadap dinamika lokal masyarakat di Indonesia. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam kehidupan manusia yang bergerak lurus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan perkembangan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada beberapa definisi global yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Malcolm Gladwell, yang merupakan seorang profesor sosiologi di Universitas Tasmania. Ia berpendapat bahwa globalisasi merupakan proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya yang menjadikannya kurang penting dan terjemah di dalam kesadaran seseorang. Pendapat ahli lainnya seperti Emmanuel Richard, Richardson, dan Sarah Sumarjan dapat dilihat di makalah kami dan publikasi kami. Selanjutnya adalah dampak globalisasi terhadap dinamika lokal masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai dampak positif dari globalisasi di Indonesia. Yang pertama, dengan adanya globalisasi di dalam budaya, maka dapat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini maksudnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga adalah untuk tingkat kehidupan yang lebih baik. Maksudnya di sini globalisasi ini memungkinkan dapat mempengaruhi kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya dengan dibukanya industri yang menghasilkan alat-alat canggih seperti alat komunikasi dan transportasi, ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran serta untuk meningkatkan taraf yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yang tadi, Nurul Afifah Yasmin, yang bertema dampak positif pada globalisasi. Lalu yang kedua itu dampak negatif. Dampak negatif ini yang akan saya jelaskan. Dampak negatif itu ada berbagai macam, yaitu pertama, perubahan etika pada masyarakat. Kedua, memudahnya nilai-nilai budaya. Lalu dampak negatif pada manusia itu banyak terjadinya kriminalitas di masyarakat. Kedua, masyarakat pengaruh oleh budaya. Keempat, masyarakat pengaruh oleh budaya luar. Dan runtuhnya sikap gotong royong pada masyarakat akibat dampak negatif globalisasi. Lalu kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat itu sangat banyak pada dampak globalisasi ini. Kemudian melahirkan korupsi maksudnya dari dampak negatif dari globalisasi ini banyak terjadi korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Terus terjadinya kerusakan lingkungan, dan terakhir dampak globalisasi itu banyak kali terjadi pada anak remaja seperti kenakalan remaja, taruhan, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat global. Dan biasanya, globalisasi ini diidentikan dengan perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan di bidang teknologi lainnya. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh lainnya itu adalah pada sebuah jurnal yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Pola Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Desa Sergading, di mana pada jurnal ini membahas bagaimana dampak yang disebabkan oleh media sosial terhadap perubahan atau dinamika pola perilaku ekonomi dan sosial masyarakat petani di Desa Sergading. Hal ini diawali dengan kebiasaan kaum muda seperti kita ini, yaitu berselfie dan berfoto di tempat-tempat tertentu dan mempostingnya ke media sosial. Dan juga diawali dengan para petani di Desa Sergading itu menanami
cabai dan berbagai tanaman-tanaman pokoknya di lahannya, dan tak lupa mereka menanami bunga-bungaan di sekitar pinggir lahannya. Dan saat itu banyak pemuda yang datang ke tempat tersebut dan berselfie, yang merupakan salah satu kebiasaannya. Mereka berselfie di dekat bunga matahari tersebut dan tentunya mempostingnya ke media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dan tentunya dengan hal yang atau foto yang sudah diposting ke media sosial ini membuat banyak orang yang melihatnya dan ingin ke tempat tersebut. Dan banyak orang yang pergi ke tempat tersebut, dan petani itu mengambil inisiatif untuk mengubah semua lahannya yang dulunya ditanami tanaman pokok seperti cabai diubah menjadi lahan yang dipenuhi dengan bunga atau bisa juga disebut sebagai lahan untuk tempat agrowisata. Karena mereka mengetahui bahwasanya jika mereka mengubah lahannya itu menjadi kebun bunga matahari, mereka akan mendapatkan pemasukan dari uang karcis untuk berfoto di tempat bunga matahari tersebut. Nah, secara tidak langsung semua masyarakat petani di Sisri Gading berlomba-lomba menanami lahan mereka untuk ditanami dengan berbagai macam-macam bunga. Hal ini membuat lahan di Desa Sri Gading itu tidak terdapat lagi ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pokok seperti cabai dan sayur-sayuran karena sudah ditanami dengan bunga-bungaan untuk dijadikan sebagai agrowisata. Nah, dari sini kita dapat melihat ada dampak negatif dan dampak positif dari media sosial itu terhadap dinamika kehidupan masyarakat di petani di Sisri Gading. Yang pertama, dampak positifnya itu adalah secara tidak langsung lahan tersebut menambah penghasilan petani di Sisri Gading, yaitu dengan uang karcis untuk berfoto di tempat tersebut. Namun dampak negatif dari pengaruh tersebut adalah adanya rasa cemburu atau ketersaingan antara satu petani dengan petani yang lain. Adanya kecemburuan sosial di antara petani itu mengakibatkan mereka memiliki rasa persaingan karena semua masyarakat di sana itu sudah mengubah pola pertanian mereka menjadi lahan yang sudah ditumbuhi dengan bunga-bungaan. Selain hubungan atau interaksi sosial yang renggang, dampak negatifnya itu adalah mereka mengubah pola pertanian mereka yang dulunya mereka menanami cabai atau tanaman-tanaman pokok tidak perlu membelinya ke pasar, namun karena adanya inisiatif untuk mengubah lahan tersebut, maka mereka mengubahnya menjadi. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dampak dari globalisasi terhadap dinamika lokal masyarakat Indonesia. Itu kami ambil dari jurnal yang berjudul Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Tani di Kelurahan Ranomeoto, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, di mana dalam jurnal ini dibicarakan mengenai perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani di Sulawesi Tenggara. Nah, dalam jurnal membahas bahwa sejarah awalnya hanya petani asli lah yang berdiam diri di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun karena adanya revolusi hijau yang menyebabkan pemerintah melakukan kegiatan transmigrasi yang menyebabkan banyak orang Jawa dan Madura bermigrasi ke Sulawesi. Hal ini banyak membuat para petani asli yang mulai mengikuti cara bertani mereka. Cara bertani berubah, yang dulu bertani dari pengetahuan masyarakat asli daerah Sulawesi Tenggara, namun dengan adanya percampuran atau transmigrasi dari masyarakat Jawa dan Madura ke Sulawesi Tenggara, sehingga cara bertani masyarakat di sana sudah bercampur seperti itu. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa bertani ditiru oleh masyarakat Sulawesi, di mana masyarakat Sulawesi dulunya bertani dengan cara nomaden ataupun berpindah-pindah. Namun dengan ada datangnya masyarakat Jawa dan Madura, sehingga cara bertani masyarakat Sulawesi sudah menetap saat ini. Nah, ditambah lagi dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat
mempergunakan alat-alat dalam bidang pertanian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pemicu utama terjadinya perubahan pada masyarakat petani di Konawe Selatan disebabkan oleh kebijakan pemerintah tentang transmigrasi dan juga adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perubahan demi perubahan yang terjadi karena dinamika pada masyarakat sudah tentu membawa dampak tertentu dari aspek yang bernilai positif sampai pada aspek yang bernilai negatif. Dampak yang bersifat positif diartikan bahwa perubahan itu membawa keberuntungan bagi masyarakat yang mengalaminya.